Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa khususnya kelas 9, untuk persiapan menghadapi ASPD utama ya pada bulan Mei bulan depan, tentunya kalian punya target-target tersendiri. Salah satunya adalah mungkin target nilai optimal. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan kita coba pembahasan tryout atau pemantapan ASPD MKKS Provinsi ya yang baru saja dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Akan kita coba bahas soalnya. Kali ini adalah paket 1 untuk mata pelajaran matematika. Nanti akan kita bagi dua ya. Paket 1 ini kita ambil nomor 1 sampai 15 dulu, kemudian nomor 16 sampai 30 pada video pembahasan yang lain. Para siswa semuanya bahwa kita ketahui kemarin tipe soalnya beberapa adalah pilihan ganda kompleks atau levelnya adalah tergolong level 3 ya. Oleh karena itu kita butuh trik dan strategi bagaimana cara menyelesaikan soal yang tipenya seperti itu. Karena kalau tanpa trik dan strategi biasanya kita nanti akan kehabisan waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini nanti kita sajikan bagaimana cara mensiasati menjawab soal pilihan ganda kompleks. Oke, kita mulai dari soal pertama. Ini masih soal level 1 atau 2 ya, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi pada bilangan bulat. Ini berkaitan dengan suhu yang sudah sering kita kerjakan. Saya kira tidak ada masalah para siswa semuanya. Suhu di dalam kulkas negatif 4 derajat Celcius. Pada saat listrik mati, suhu dalam kulkas naik 3 derajat setiap 7 menit. Setelah listrik mati selama 28 menit, suhu di dalam kulkas adalah, ini bisa kita ubah ke dalam operasi bilangan bulat ya. Jadi mula-mula negatif 4, kemudian kita tambah karena dia naik ya, tentunya ditambah berapa ya, setiap 3 menit selama setiap 7 menit selama 28, berarti 28 dibagi 7, lalu kenaikannya 3 derajat. Jadi negatif 4 ditambah 28 bagi 7 dikali 3. Nah tentunya ini dihitung terlebih dahulu ya. Bisa ini karena dalam kurung, maka ini menjadi negatif 4. Ini hasilnya 4 ditambah 4 kali 3. Jadi negatif 4 ditambah 12 hasilnya 8. Jadi jawabannya adalah C. Saya kira ini soal yang sudah rutin ya, tidak ada masalah bagi para siswa semuanya. Kita lanjut untuk soal berikutnya, nomor 2. Ini levelnya juga level 2, tapi masih bentuknya mudah ya, yaitu operasi pemecahan masalah berkaitan dengan operasi bilangan pecahan. Ini seorang pedagang punya persediaan gula pasir 24,3/4 kg, kemudian dia membeli lagi 32,5 kg. Setelah terjual 21/4, ini sisanya dikemas dalam kantong plastik dengan berat 3/4 kg. Katanya banyaknya kantong plastik. Berarti nanti ini kan sisa ya. Kita cari sisanya dulu. Walaupun ada yang operasinya dengan 1 juga boleh, tapi untuk mempermudah mungkin cari dulu sisanya ya. 24,3/4 ditambah 32,5 ya, kemudian terjual berarti ini dikurangi 21/4. Nah ini bisa ada yang dijadikan pecahan biasa juga boleh, tapi kalau saya menganjurkan ini bulatnya dikelompokkan aja biar nanti angkanya tidak terlalu besar dan susah dalam menghitung ya.
Jadi ini 24 ditambah 32 dikurangi 21, ini dikelompokkan saja. Kemudian ini yang pecahannya disendirikan ya, berarti tambah 3/4 tambah setengah dikurangi, ini mengikuti tanda ini ya, negatif 1/4. Tentunya yang bulat ini nanti kalau Anda hitung hasilnya 35, kemudian yang ini bisa disederhanakan ya, dijadikan per 4 semua, berarti ini tetap 3, ini jadi 2/4 ya, setengah itu ini jadi tetap 4, jadi 3 tambah 2 dikurangi 1. Ternyata hasilnya di sini jadi 4/4 atau 1. Jadi jumlahnya menjadi 36. Kemudian ini akan dibungkus dengan kantong plastik masing-masing 3/4 kilo. Maka banyaknya kantong plastik adalah 36 dibagi 3/4. Atau sama dengan 36 dikali 4/3. 4/3 ini bisa disederhanakan ya, ini jadi 12. 36 bagi 3, 12 kali 4 sama dengan 48. Jawabnya B. Oke, nanti silakan berlatih ya, itu ketelitian menghitung. Dan nomor 3 ini memang soal levelnya udah level 3 ya, ini pemecahan masalah berkaitan dengan skala dan peta, gambar berskala ya. Ini bacaannya ini sebenarnya hanya semacam pendahuluan saja, intinya adalah ini yang kita ambil adalah luas sebenarnya ini ya, karena kilometer persegi. Kemudian ini ada skala 1/300.000. Nah ini adalah K-nya 300.000. Kita punya rumus seperti ini ya, rumus untuk mempermudah bahwa JS ini JP kali K. Nah, kalau JP berarti JS per K. Sedangkan di sini ada beberapa pilihan. Luas provinsi DIY pada peta yang baru, karena ini yang akan dibuat peta baru dengan skala 1/600.000. Lebih luas dibanding pada peta sebelumnya. Ini kita lihat saja bahwa kalau JP berarti kan nanti luas itu ditentukan oleh jarak peta ya, sepanjang kali lebar. Itu adalah JS per K, jadi berbanding terbalik dengan K. Artinya apa? Jika K ini kurangnya, ini jika K diperbesar maka JP-nya menjadi berkurang atau kecil karena ini dibagi K. Ini masih nanti ditambah K. Jika K diperbesar maka JP berkurang. Sehingga luasnya juga kalau K-nya diperbesar maka luasnya jadi lebih kecil. Sehingga ini pernyataan ini salah ya, karena apa? Pada peta yang baru itu K-nya lebih besar, maka luasnya harus lebih kecil, bukan lebih luas ya. Berarti ini salah. Nah, cara strategi memilihnya, kalau satu salah, berarti A dan B sudah abaikan, ini tidak mungkin dipilih. Nah, kemudian yang harus dipilih adalah 2, berarti 2 benar. Ini tidak usah dihitung. 2 adalah benar tanpa cek, karena 1 salah. Jadi 2 adalah benar. Nah, berarti tinggal ngecek 3 atau 4. Misalnya kamu ngecek 3, kemudian salah, berarti pilih 4, tidak usah dicek. Atau kalau ngecek 4 salah, ya berarti 2 dan 3. Nah, ini tinggal ngecek, pilih 3 atau 4. Saya anjurkan kalau seperti ini menggunakan perbandingan luas aja. Lebih gampang ya cek 4 aja. Nanti kalau benar ya kita pilih 2 dan 4, kalau salah ya kita pilih 2 dan 3. Nah, kalau mau ngecek luas nanti pakai ini ya perbandingannya. Luas peta, luas sebenarnya sama dengan K kuadrat kali luas peta. Nah, perbandingan luas itu K kuadrat ya. Kemudian kalau luas peta dibalik ya, jadi 1/4 K kuadrat kali luas sebenarnya. Ini kalau mau menghitung 3, tapi saya anjurkan menghitung yang 4 aja. Luas lama, luas peta lama dengan luas peta baru ya pakai ini. 1/4 K kuadrat banding 1/4 K kuadrat, ini K lama, K baru, atau K1, K2, tidak masalah ya.
Nah, ini perbandingannya berapa? K1 banding K2. 300 banding 600. Atau 3 banding 6. Atau 1 banding 2 sebenarnya. Lebih gampangnya. Ini kita tadi ambil 3 dan 6-nya. Tapi nggak masalah ya. Silakan pakai 1 banding 2 nggak masalah. Ini 3 banding 6 ya, boleh. Jadi sepertiga kuadrat banding 1/6 kuadrat. Wah, ini ketutupan ya anakku. Artinya berarti menjadi 1/9 banding 1/36. Kalau dikalikan 36 semua menjadi 1/9 kali 36 adalah 4 banding 1/36 kali 36 berarti 1. Jadi jawabnya adalah 4 banding 1. Oh benar. Berarti jawabnya adalah 2 dan 4. Jadi itu ya strateginya ya. Ada urus cek semuanya ya. Nanti waktunya habis. Oke, nanti kita lihat lagi yang soal-soal nomor lain. Mungkin ada tipe yang sama cara ngeceknya. Nah ini nomor 4 ini termasuk level 3 juga ya. Ini perbandingan berbalik nilai tetapi disajikan dalam tabel. Ini memang baru ya. Biasanya kita belum pernah mencoba, tetapi mulai saat ini kita biasakan. Dan itu tidak ada masalah. Karena sebenarnya Anda bisa membaca ini berapa nih? Kamu pilih aja yang bulat misalnya. Bisa 260, bisa mana ini 430, silahkan. Ambil salah satu aja sudah berlaku berbalik nilai karena ini apa? Suatu pekerjaan ya. Antara pekerja dan waktu itu berbalik nilai. Nah, ini kita cek dulu ini. Langsung ke sini. Nanti soal ini nanti ya. Dipekerjakan 10 orang bekerja, bangunan akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, ini kita ambil satu perbandingan ya. Misalnya saya ambil ini 260. Kalau 2 bekerja maka akan selesai 60 hari. Nah, kalau 10 bekerja, ini untuk ngecek satu berarti kita hitung di sini. 10 berapa? Nah, kalau perbandingan berbalik berarti begini kan. Berarti kalau 10 bekerja menjadi 2/10 kali 60. Corek, ternyata 12. Ah, benar. Satu benar. Nah, berarti satu benar. Yang C dan D tidak usah dipikir. Karena satu sudah benar. Kalau satu benar, sekarang cek 3 atau 4. Nah, cek 3 atau 4. Artinya 2 salah ya. Ini tidak usah dicek. Karena satu benar, ini tidak salah. 2. Tidak usah dicek. Sekarang misalnya ini gaji 3 orang bekerja agar selesai. Padahal gajinya per hari berapa per orang? 100.000. Nah, ini untuk 3 orang. Kita ambil lagi aja. Misalnya ini ya. Tadi kita ambil 260 ya. Oke, sekarang kalau 3 itu selesai berapa hari? 3 orang. Sesuai dengan ini. Gaji 3 orang ini ya, 3 orang. Maka menjadi 2/3 berbalik nilai lagi kali 60. Kalau dihitung nanti menjadi 40. Ini 40 hari ya. Kalau 40 hari gajinya berapa? Berarti 3 kali 40 kali 100.000. Kalau kita hitung harus 12 juta. Nolnya berapa? Ya, ya. Jadi ini salah. Hanya 4 juta salah. Berarti tidak usah dicek ya. Tidak usah dicek ya, nanti pasti benar. Jadi kalau 2 sudah salah, sedangkan 1 benar, maka pilihlah 1 dan 4. Oke, lanjut. Nomor 5, ini masih level 1 ya, yaitu menghitung operasi bilangan berpangkat. Ini pangkatnya masih positif semua ya. Jadi seperti biasa ini nanti menggunakan sifat-sifat perpangkatan. 81 pangkat 9 dibagi dalam kurung 27 pangkat 8 kali 9. Ini ada 81, 27, dan 9. Kita ubah pilihan pokok yang sama, yaitu 3. Ya, semua diubah menjadi 3 pangkat. 81 itu 3 pangkat 4 ya. Ini pangkat 9. Kemudian 27 itu 3 pangkat 3. Masih dipangkatkan 8. 9 itu dipangkat 2, pangkatkan 5. Nah, menurut sifat ini
pangkat dipangkatkan itu dikalikan. Jadi menjadi 3 pangkat 4 kali 9, 36. Ini juga 24, dan ini 2 kali 5, 10. Sifat lagi ini dijumlah kalau bilangan pokoknya sama. Jadi 3 pangkat 36 dibagi 3 pangkat 34. Karena pembagian maka ini berkurang. Pangkatnya dikurang. Ini sifat juga. Jadi 3 pangkat 36 dikurangi 34 jadi 3 pangkat 2. Hasilnya 9. Ini masih mudah ya. Targetnya harus mudah. Nomor 6. Ini juga operasi bilangan bentuk akar dan masih levelnya level 1. Menyederhanakan kuncinya ya, kita pakai bentuk. Nah, ini ada akar 5 pasti, dan ini juga ada 135, bisa disederhanakan dibagi ya. Ini bagi dulu biasa, 135 bagi 5 itu adalah 27. Nah, jadi ini jadi akar 27 dikurangi yang ini akar 48. Ini biasanya diubah ke dalam bentuk yang mempunyai akar yang sama, yang 27, dan caranya ya ini difaktorkan bentuk kuadrat ya. Jadi 9 kali 3 ada bentuk kuadratnya di sini, lalu 48 ini juga 16 kali 3. Nah, ini sama kan. Ini bentuk kuadrat, maka bisa dikeluarkan. Akar 9 itu 3. Jadi ini akar 3, akar 16 itu 4, 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Akar 3. Biasanya tidak ditulis ya angka satunya, berarti jawabnya C. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Ini juga terkait dengan pola ya, pola gambar atau barisan bilangan, dan levelnya juga level 3 karena ini bilangan ganda kompleks. Nah, kalau seperti ini nanti kita buat generalisasi atau pola pertambahannya. Di sini ada bentuk ini ya, tempat meja, tempat duduk ini yang hitam itu perempuan, yang tidak berwarna ini adalah laki-laki. Kita polakan aja ini untuk perempuan dan laki-laki. Perempuan yang meja satu meja itu ada 3, laki-lakinya juga 3. Dan yang kedua ini 5, ini 4. Dan yang ketiga ini berapa ini? 6, ini juga 6. Yang keempat ini berapa ini? 8, yang ini 7 ya. Oke. Nah, dari sini tadi sudah kita polakan, ternyata ini bertambah 2 tambah 1 tambah 2 ya, berulang, tambah 1 tambah 2 tambah 1. Lalu yang ini tadi diketahui sampai nomor 4 ya, atau meja urutan keempat, ini jadi pola keempat, tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2, betul, dan seterusnya. Nah, ini dipolakan. Akhirnya nanti pada pola ke 7 ini ya, banyaknya yang ditanyakan susunan ke 7 ya. Jadi 12 ke 12. Nah, kita cek untuk berapa pilihan ini. Susunan untuk 7 buah meja terdapat 10 tempat duduk perempuan. Perempuan tempat duduknya harusnya 12, berarti salah. Kalau satu salah ini udah habiskan nih, A dan B, nggak usah dipikir ya. Sekarang ngecek 2. Silakan yang ngecek 2 apa? Sudah salah ya. Susunan untuk 7 buah meja terdapat 12 tempat duduk laki-laki. Benar, ini ya, benar. Berarti 2 benar. Oke, ini 2 benar. Tinggal ngecek salah satu, 3 atau 4. Kalau dicek 3 benar ya dipilih C, kalau salah pilih D. Sekarang Anda cek untuk nomor 3. Susunan 7 buah meja terdapat 2 tempat duduk. Terdapat 22 tempat duduk, harusnya berapa? 24. Berarti salah. Yang ketiga salah, berarti 4 benar, enggak usah dicek. Karena tadi 2, 1 sudah salah ya, berarti 2, 4. Enggak usah ngecek nomor 4. Langsung pindah nomor berikutnya. Oke, itu ya strateginya seperti itu.
Ini nomor 8 ini adalah soal memecahkan masalah terkait dengan barisan geometri. Ini juga hanya bacaan saja, sebenarnya boleh tidak dibaca. Intinya di sini ya. Kan sudah jelas. Dimisalkan dalam 30 menit setiap sel mampu membelah menjadi 2 dalam tubuh manusia. Seorang pada pukul 7 bagian tubuhnya terdapat 150 sel. Banyak sel pada bagian tubuh orang tersebut pada pukul 10.30. Ini jadi ini sebenarnya diaplikan aja. Langsung aja ini udah jelas permuk pokok. Nah, kecuali di sini apa? Informasinya ada di sini ya. Oke, sekarang kita coba membilang loncat aja biar aman ya. Ini karena tidak terlalu banyak ya, jadi lebih aman aja lah. 7, 7.30 karena setiap 30 menit jadi 8, 8.30, 9, 9.30, 10, 10.30. Nah, langsung ini 150 membelah jadi 2 kalikan 2, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 dan 19200. Oke. Ini jadi pilihannya adalah C. Ini soal yang sudah rutin. Saya kira tidak ada masalah. Termasuk mudah. Nomor 9. Nomor 9 ini terkait dengan pemecahan masalah. Levelnya juga 3. Ini terkait dengan aritmatika sosial ya. Ada suku bunga, ada model awal, jumlah, dan angsuran. Nah, ini ada tabel ya, soalnya berupa tabel. Nah, ini yang pertama, kalau ini harus dibaca ya. Tabelnya seperti ini. Kemudian ibu dan bibi bersama-sama menginjak. Nah, kalau ibu itu untuk nominalnya sama 6 juta ya. Kemudian lama mengangsurnya yang berbeda ya. Kalau ibu itu 12 bulan, kalau bibi 24 bulan. Ini sudah kelihatan. Nah, ini untuk pilihan di sini karena ada persen ya, ini pakai aja rumus yang pokok aja ya. Karena ini kelihatan di sini angsuran ya, berarti kita belum bisa dengan rumus cepat ya, tetap pakai seperti ini aja. Jumlahnya berarti ini kamu kalikan ini. Ini kalikan 12. Nah, kalau dihitung adalah 6.216.000 kurang angka 01 ya. 6.216.000. Kalau tadi pinjamnya 6 juta berarti bunganya kan ini, selisihnya ini itu 216.000. Ini bunga. Nah, ditanya ini bunga per bulan. Kalau bunga per bulan ya, karena ini per tahun ya, dalam 1 tahun ya 12 bulan tadi ini berarti 1/12 kali bunga ini per modal 6 juta. Jadi 1/12 kali 216.000 per 6 juta kali 100%. Ini kalau dicoret nolnya jadi tinggal, nah ini 216 dibagi 12 kali 60 atau 216 per 7260. Ini kalau dibagi 72 ini pas ya. Jawabnya 3 tapi masih per 10 jadi 0,3%. Oh, satu benar. Satu benar berarti ini nomor 2 salah. Bisa dicek ya. Kenapa? Karena ini enggak ada pilihan di sini ya. Jadi 2 salah artikan. Kemudian tinggal ngecek 3 atau 4. 3 bisa diinformasikan dari sini ya. Jumlah uang setoran ibu sampai dengan lunas 6.400.000. Nah, ini salah. 6.432.000. Ini tadi 6.216. Berarti ini salah. Sehingga jawabnya ini tidak usah dicek, ini benar. Jadi adalah 1 dan 4. Itu. Jadi kita hanya ngecek ini bisa langsung ketemu bunga, langsung yang lainnya muncul di sini ya. Yang lainnya nggak usah dicek karena udah pasti salah. Oke, nomor 10 ini juga soal numerasi ya. Untuk asesmen ini sebenarnya numerasi pemecahan masalah terkait dengan diskon atau potongan harga, tetapi menggunakan hal-hal yang terjadi di
kontekstual ya di dunia nyata. Biasanya ini terjadi di mall-mall ya. Ada tulisan seperti ini. Diskon Ganda 30% plus 20%. Ini bukan berarti 50% ya. Jadi ini ada percakapan. Ya, ini silakan bisa dibaca. Ya, maksudnya adalah bahwa di diskon 30%, kemudian harga bayarnya didiskon lagi 20%. Ini percakapannya ada di sini. Nah, kalau mau dihitung berarti diskon yang pertama adalah 30%. Itu juga tidak usah dicari diskonnya, langsung bayarnya berapa kalau diskon 30%. Bayarnya 70%, ya. Berarti 70 per 100 kali 500.000. Ini tinggal dilihat kepalanya aja, ini 7 kali 5 ya, 35 karena ini ratusan ribu ya, 350.000. Itu cara ngitungnya. Lalu kemudian berikutnya 20%. 20% itu bayarnya 80%. 80% kali yang ini tadi 350.000. Nah, ini 8 kali 35 ya. 35 kali 2 itu 70. 7 kali 4. Nah, 280. 28 tambah 0 nya 4. Disesuaikan dengan nanti ratusan ribu. Sehingga jawabannya adalah C, 280.000. Oke, nomor 11. Ini juga pemecahan masalah terkait dengan bentuk aljabar. Bisa luas, bisa keliling. Di sini luasnya, luas arsiran atau luas yang berwarna hijau ini ya. Berarti kan ini luas besar dikurangi luas kecil. Nah, mudah aja. Luas 1 kurangi luas 2. Luas 1 yang besar ya dikalikan panjang kali lebar. 2x plus 3 kali 3x plus 4 dikurangi 2x atau x plus 2 kali 3. Ini cara menjabarkannya sudah terampil ya. Menurut panah ini jadi 6x kuadrat, kemudian ini 9x, kemudian ini 8x, kemudian konstannya 12. Ini masuk ke dalam 3x, 6. Jangan lupa hati-hati Anda kurung agar tidak salah ya, dikurung. Karena ini dikurangi segini ya, berarti harus dikurung. Nah, ini harus dibuka kurung. Kalau membuka kurung ini yang ini yang jenis disederhanakan ya, 9 sama 8 jadi 17x. Yang kuadrat tidak punya kawan ya. Ini juga konstan sudah. Nah, ini dibuka kurung menjadi min 3x. Nah, ini min kali min. Min kali plus jadi min. Min kali plus 6 jadi min 6. Sehingga hasilnya adalah ini 6x kuadrat plus 17x. Ini kurangi 3x menjadi 14x. 12 kurangi 6 menjadi 6. Jadi hasilnya 6x kuadrat plus 14x plus 6. Ah, ya. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Ini juga pemecahan masalah terkait dengan pertidaksamaan yang sederhana sebenarnya. Ini kita tafsirkan ya, karena ini kan berarti ini berat yang ini ya, kalau ini berat yang ini. Arti berat itu berarti lebih dari, kalau ini berarti kurang. Nah, sekarang ini simbol-simbolnya ada di sini ya. Yang besar ini bebannya 5 kilo, yang kecil ini timbangan ini 1 kilo. Nah, yang ditanyakan ini besi. Besi itu kira-kira berapa ini? Yang mungkin ya. Nah, misalnya kita misalkan kita baca ini timbangan 1 atau percobaan pertama. Berarti ini ada berapa besi ini? 3 ya, 3 batang besi ini berarti 3x. Kemudian ditambah ini yang kecil-kecil tadi 1 kilo berarti plus 3. Akan lebih dari, ini lebih berat ya, lebih dari ini 2 besi 2x plus ini 5 tambah 1 berarti 6. Ini dari 5 tambah 1. Nah, kalau dipindah ruas berarti jadi 3x dikurangi 2x itu 1x atau x. 6 dikurangi 3 menjadi 3. Nah, ini informasi pertama dari percobaan 1 bahwa x nanti lebih dari 3. Lebih dari 3 kan banyak. Bisa 4, 5, 6. Nanti maka dicari yang ini. Ini sekarang yang lebih berat ya, saya tulis saja ini biar, atau ditulis ini juga boleh ya. Misalnya ini yang lebih berat
Berarti ini satu besi, berarti X plus 5 tambah 1, 6. Akan lebih berat dari 2 besi, 2X plus 1. Nah, ini kalau dipindah ke sini, jadi X dikurangi 2 menjadi negatif X, lebih dari 1 kurangi 6, negatif 5. Nah, ini kalau dikalikan negatif, tanda dibalik. Hati-hati di sini, kalau dikali negatif, tambah dibalik. Sebenarnya tadi kalau kamu menulis ini dulu, tapi kurang dari ya, nanti tidak membalik. Sudah benar ya. Tapi ini tadi kita tulis yang berat. Tapi ya tidak masalah, sama aja. Anda tulis ini di sebelah kiri juga boleh. Hasilnya sama, nanti X kurang dari 5. Nah, dari dua informasi ini lebih dari 3, tapi kurang dari 5, yang mungkin adalah 4. Oke, begitu ya. Ini soal yang mungkin baru juga, tapi silakan segera dipahami dan disesuaikan. Nomor 13 ini soal biasa ya. Ini soal masalah menentukan, ini bukan soal cerita, bukan pemecahan masalah, ini masih level 1, tetapi pilihan ganda kompleks. Tugas kalian adalah bisa mendaftar ini. Pertama, S-nya adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah itu dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Kemudian ini bilangan prima lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 10. Duanya ikut. Berarti bilangan prima ya 2, 3, 5, 7. Kurang dari 10 ya. Kemudian ini faktor 6. Faktor itu pembagi habis ya. Faktor 6 itu ya 1, 2, 3, 6. Ini bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan 6. Ya. Oke, dari sini kalau kita gambar dalam diagram pen, biar untuk membantu menjawab ini, irisannya yang sama ini, 2, 3. Letakkan, kemudian yang A, ini 5, 7, kurang ya, berarti 2, 3, 5, 7. Yang B, 1, 2, 3, 6, berarti sudah ada 2, 3, kurang 1. Lalu yang di luar yang tidak masuk di sini ada 0, 4, 6, 8, 9. Kita cek A irisan B 2 dan 3 benar, 1 benar, berarti ini abikan. Tinggal ngecek 3, 2 pasti salah, nggak usah dicek. Kalaupun dicek pun juga salah kan ini. 2, 3, 5, 6, 7 ya. Nah, satunya yang bikin salah ya, tapi nggak usah dicek. Langsung aja lari ke 3 atau 4. Ketiga A min B, punyanya A dikurangi B di sini, berarti tinggal 5 dan 7. Salah, berarti ini benar yang keempat. Kalau ini udah salah, langsung aja 1 dan 4. Oke, kita lanjut nomor 14. Ini pemecahan masalah berkaitan dengan koperasi himpunan atau irisan gabungan. Soal kayak begini sudah kita biasakan menggunakan rumus cepat kita ya, dengan kata-kata aja. Kelompok atau gabungan sama dengan jumlah lainnya kurangi dan atau irisan atau kedua-duanya. Nah, ini di sini ada dan, lulus tes kepribadian dan tes akademik. Kalau dia ingin diterima. Belum ada informasinya berarti ditanyakan. Dan-nya ditanyakan. Yang lain tinggal ngisi aja. 43 itu kelompok. Kemudian yang lulus berapa? Tes kepribadian 27, jumlah lainnya tulis saja 27. Kemudian tes akademik 24, kemudian tidak lulus 7. Pokoknya jumlahkan selain dan. Kalau jumlahkan ini 58, 43 sama dengan 15 kurangi 58 kurangi dan. Nah, dannya berarti berapa? 58 kurangi 43 yaitu 15. Banyak pelamar yang diterima kan, yang lulus ini diterima. Dan oke, jawabnya A. Oke, nomor 15, nomor terakhir untuk pembahasan ini di paket 1 nanti. Pembahasan nomor berikutnya kita buat video yang terpisah. Ini fungsi, ini juga apa ini? Pemecahan masalah berkaitan dengan fungsi dan pilihan ganda kompleks. Ini sebenarnya ada penyajiannya aja yang mungkin belum terbiasa dengan diagram panah. Biasanya kan diketahui nilainya, tapi ini sama ya. Ini apa artinya? Ini artinya bahwa
F-1 adalah 7. Kemudian F1 adalah 3. F3 berapa, kan seperti itu. Nah, ini dua informasi ini kita ambil. Kita pakai rumus cepat aja yang seperti biasa ya. Ini kurang-kurungnya ini. F negatif 1 sama dengan 7. Kemudian bawahnya F1 sama dengan 3. Biasa kita kurangi ya. Negatif 1 dikurangi 1. Jangan keliru ya. Negatif 1 dikurangi 1 adalah negatif 2. Dan 7 dikurangi 3 adalah. Lalu ini kamu bagi. 4 dibagi min 2. Berarti hasilnya min 2. Taruh di sini. Berarti nanti fx sama dengan min 2x. Kemudian di sini berapa? Itu kamu cobakan salah satu. Kita cobakan ini aja ya. F1 ya. Min 2 kali 1 adalah min 2. Padahal di sini mintanya 3. Berarti min 2 harus tambah 5. Biar ketemu 3 ya. Nah, ini sudah ketemu rumusnya. Fx sama dengan min 2x plus 5. Ini rumusnya sudah salah. Berarti 4 salah. 4 salah ya. 4 salah, kemudian nilai PQ-nya, P plus Q harusnya 3. Ini juga salah. 1 salah, 4 salah. Udah 2 dan 3. Tanpa ngecek sebenarnya. Karena 4 salah dari sini. 1 kita cek, dijumlahkan PQ-nya juga salah. Berarti 1 salah, 4 salah. Berarti 2 dan 3. Oke, itu ya strateginya. Selamat belajar. Tetap semangat walaupun kita menjalankan ibadah puasa, itu bukan halangan ya. Mudah-mudahan menjadikan semakin berkah puasa kita, semakin sukses di dalam nanti menempuh ASPD, pertama tentunya disertai dengan semangat belajar yang rutin. Oke, sampai di sini dulu. Nanti nomor berikutnya kita sambung pada video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.